side. I've got a home on the other side. I've got a home on the other side. I've got a home on the other side. Good Lord, oh good Lord, do remember me. Pray beyond the blue, the blue, the blue, the blue. Do not remember me. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang selalu mengingat kita. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, yang hadir bagi kita, yang menyelamatkan kita, yang mendampingi kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya melampaui hidup, selalu mengingat dan mempedulikan hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mengingat Dia? Apakah kita selalu memfokuskan hidup kita kepadanya, kepada Tuhan yang selalu mengingat kita? Hari ini bersyukur untuk sebuah tema yang dipercayakan pada saya. Siapakah yang kita sembah antara Allah, aku, dan para ilah? Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti isi hati Tuhan yang akan kita percakapkan melalui kebenaran kitab suci. Dan dari sana kita sungguh-sungguh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan setia kepada kami umat-Mu. Terima kasih karena Engkau peduli pada kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau mengingat kami senantiasa, mendampingi, menyertai, menuntun langkah hidup kami, sampai kami tiba di rumah yang kekal. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Tiba waktunya kami mau mendengarkan Engkau bersabda kepada kami, menyatakan isi hati-Mu kepada kami umat-Mu. Bicaralah ya Tuhan, umat-Mu sudah siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, serahkan waktu ini. Amin. Siapakah yang seperti Allah kita? Pertanyaannya bagi kita adalah, siapa Allah di dalam hidup kita? Saudara, mari kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Keluaran pasal 33. Saudara, ayat yang kita baca hanya 3 ayat, saudara. Tetapi saya mendorong saudara nanti pulang ke rumah, saudara secara pribadi atau lebih baik kalau bersama dengan keluarga bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal ke-32 sampai 33. 2 pasal yang berkaitan erat sekali dan cukup panjang. Dan di sana saudara akan melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi saudara dan bagi keluarga saudara. Silakan saudara bisa menikmati firman Tuhan di dalam keluarga masing-masing, supaya itu benar-benar akan memimpin dan menyertai menuntun langkah hidup saudara dan keluarga. Hari ini mari kita fokuskan pada 3 ayat pertama, pasal 33. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir
ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Who is our God? Saudara, saya mau memulai percakapan ini dengan memperkenalkan seorang yang bernama Xiang Yang Tan. Beliau adalah seorang pendeta, seorang konselor, seorang profesor di Fuller Theological Seminary Los Angeles. Nah, saudara, di dalam sebuah event seminar yang dia lakukan secara Zoom, saudara, dia memperkenalkan dirinya dengan kalimat ini. I am retired but not expired. Nah, saudara, itu menunjukkan bahwa dia memang sudah pensiun, kelihatan dari rambutnya yang penuh hikmat itu kan ya. Tetapi dia mengatakan saya belum expired. Saya masih bisa berdampak. Saya masih bisa berkarya dan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Retired but not expired. Saudara, waktu saya dengarkan kalimat ini dari wajah yang sudah putih rambutnya ini, saya kemudian doa sama Tuhan. Tuhan, saya nanti kalau rambut sudah putih, dengan catatan masih ada rambutnya ya. Kan jangan-jangan belum sempat putih sudah nggak ada rambutnya. Tapi kalau masih ada rambutnya dan kemudian sudah jadi putih seperti itu, Tuhan tolong saya supaya saya juga bisa berkata di hadapan Tuhan dan jemaat, I am retired but not expired. Nah, saudara, saya kira kalimat ini menjadi kalimat yang kita perlu doakan dan rindukan, karena di dalam pengamatan saya dan refleksi saya secara pribadi pada kehidupan saya maupun kehidupan banyak orang Kristen, saya menemukan bahwa kadangkala kata-kata ini tidak berlaku seperti ini. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Kalau orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan tidak baik-baik memilih di dalam hidupnya keputusan-keputusan yang tepat, maka dengan keputusan-keputusan yang salah, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa menjadi expired sebelum waktunya retired. Kita bisa menjadi orang yang salah ambil keputusan, saudara, salah pilih jalan kehidupan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi bisa berdampak dalam hidup kita, tidak lagi bisa mempermuliakan nama Tuhan, padahal kita seharusnya belum retired. Belum waktunya kita untuk tidak melakukan apa-apa dan tidak berdampak bagi Tuhan. Saudara, pada waktu saya merenungkan ini, saya kemudian berpikir apa kunci kehidupan supaya kita tidak expired sebelum waktunya retired. Kalau boleh, sekalipun sudah retired, tetap tidak expired. Bagaimana caranya, saudara? Saya bersyukur Profesor Xiang Yang Tan memulai dengan mengatakan kita harus berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan dan mengalahkan mereka. Dan raksasa-raksasa itu adalah counterfeit gods, ilah-ilah palsu. Dan ilah-ilah palsu itu daftarnya yang klasik, saudara, adalah money, sex, power. Ya, kalau dalam bahasa yang kita sering kenal itu harta, tahta, wanita, dan pria. Ya, nah saudara, itu yang klasik. Nah, kemudian profesor ini mengatakan selain money, sex, and power, maka saat ini ada other idols, ada idols ilah-ilah yang baru, ya, yang kemudian namanya adalah beauty, kecantikan, ketampanan, youthfulness, merasa mampu, merasa bisa, merasa masih muda, independence, kemandirian, tidak bergantung kepada siapapun dan apapun karena saya bisa dengan kekuatan saya sendiri, celebrity status, ya. Status jadi influencer, status jadi populer, terkenal, menjadi orang yang bisa flexing kemana-mana dengan teknologi, digital devices and social media. Kita menggunakan teknologi, menggunakan social media untuk menampilkan image diri
yang sebenarnya berbeda dengan apa yang di dalam, tetapi yang nampak di luar seharusnya menjadi sesuatu yang membuat saya bisa bangga dan bisa merasa nyaman dengan image itu, walaupun itu bukan yang sejati. Saudara, counterfeit gods, ilah-ilah palsu seperti inilah yang kemudian oleh seorang tokoh bernama Timothy Keller, beliau bukan hanya sekedar sudah retired tapi sudah pulang ke surga, dalam bukunya Counterfeit Gods, ilah-ilah palsu, saudara, yang menjelaskan bahwa hari ini manusia-manusia modern sekalipun tidak menyembah patung-patung, berhala-berhala pada seperti zaman lalu, tetapi sebenarnya esensi daripada ilah itu masih ada dan masih sama dalam hidup manusia hari ini. Sebagai manusia-manusia yang hatinya adalah pabrik daripada berhala. Berhala zaman lalu, saudara, misalnya dari budaya Yunani kuno, maka mereka punya satu dewi, Dewi Aphrodite namanya. Ya, dan dewi ini adalah dewi mengenai cinta dan kecantikan. Sehingga banyak wanita-wanita atau pria juga kemudian menyembah kepada dewi ini untuk bisa mendapatkan cinta, ketampanan, kecantikan itu dan menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh cinta dan kecantikan itu, saudara. Saudara, masa kini kita tidak menyembah Dewi Aphrodite. Kita tidak membuat patung Dewi Aphrodite dan menyembahnya. Tapi berapa banyak wanita dan pria masa kini yang terobsesi dengan body image, yang terobsesi dengan kecantikan, dengan ketampanan, sampai kemudian ketika dirinya tidak menjadi seperti body Spanyol ataupun seperti Aderai buat pria. Ya, saudara tahu maksud saya, saudara ya, yang kondisi yang ideal, tubuh yang ideal, yang cantik, yang tampan, yang kemudian kita bisa banggakan kemana-mana. Dan saudara, ketika kita tidak punya itu, berapa banyak pria dan wanita, berapa banyak anak-anak muda, pemuda dan pemudi kita yang menjadi depresi, yang menjadi stres, yang bahkan kemudian terkena penyakit-penyakit kesehatan mental seperti bulimia. Oleh karena tidak memiliki the image of God di dalam hidup dia, tetapi body image sesuai dengan pandangan tentang bagaimana dunia memandang orang yang cantik dan tampan itu. Supaya karena orang cantik dan tampan yang bisa dicintai oleh banyak orang. Saudara, kita berada di dalam dunia yang menyembah Dewi Aphrodite dengan gaya masa kini. Saudara, mungkin kita tidak bermasalah dengan ketampanan dan kecantikan, tapi mungkin sekali kita juga sedang menyembah Dewi Fortuna. Ini dewi orang Romawi kuno waktu itu, saudara. Dewi Fortuna kita biasa dengar hari ini juga, saudara, adalah dewi tentang keberuntungan, kemakmuran, kekayaan. Dilambangkan dengan seorang dewi yang cantik dengan selalu membawa sebuah tempat yang berisi pundi-pundi emas, saudara. Dan siap untuk mencurahkan keberuntungan itu, kemakmuran, kekayaan itu kepada orang yang menyembah dirinya. Saudara, hari ini kita tidak ada patung Dewi Fortuna yang kita sembah supaya kita bisa mendapatkan kekayaan dan kuasa. Tapi berapa banyak anak-anak muda, profesional muda yang kemudian menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar kebahagiaan, aka ya, sama dengan kaya dan makmur, financial freedom itu. Berapa banyak orang tua yang atas nama financial freedom untuk anak-anaknya sampai 7 turunan. Tidak usah pikir tentang masalah keuangan. Terus kemudian membelenggu dirinya dari pagi sampai malam. Untuk mencari uang dan mendapatkan Dewi Fortuna, keberuntungan dalam hidup dia. Dan mengatakan kalau kita banyak uang, maka kita hidupnya akan tenang, aman, penuh pengharapan. Tidak ada masalah. Berapa banyak yang kemudian akhirnya atas nama uang itu meninggalkan kasih dan relasi dengan anak-anaknya yang seharusnya dicurahkan dalam hidup mereka. Berapa banyak anak-anak yang terbelenggu dengan uang yang banyak, dengan fortuna itu. Tapi kemudian merasa haus kasih sayang dan belayan daripada ayah dan ibunya yang sibuk cari uang. Katanya untuk mereka. Saudara, hari ini kita berada di dalam masalah yang sama. Masalah ilah. Dan masalah ilah ini, masalah berhala ini, itu adalah masalah hati, saudara. Itu sebabnya Timothy Keller, saudara, kemudian menjelaskan apa itu idol, apa itu berhala. Berhala adalah apapun juga yang lebih penting bagi dirimu
selain daripada Tuhan. Itu berhala. Apapun juga yang kemudian memenuhi hatimu dan imajinasimu, mimpi-mimpimu lebih daripada Tuhan. Apapun yang kau cari untuk kau dapatkan sedemikian rupa yang hanya Tuhan yang sanggup berikan, tapi kau ganti dengan yang lain yang bukan Tuhan, itu berhala. Lagu sekolah minggu mungkin menjadi indikator yang paling gampang, saudara. Apa yang dicari Tuhan? Orang, saya. Apa yang dicari orang? Uang. Idol, berhala. Apapun yang bukan Tuhan, yang menjadi yang terpenting, yang memenuhi imajinasi dan mimpi kita, yang kita perjuangkan pagi, siang, malam, mengorbankan segala sesuatu demi hal itu kalau bukan namanya Tuhan, itu adalah berhala. Dan apapun itu, saudara, Timothy Keller mengatakan adalah apapun. Ya, anything can serve as a counterfeit God. Apapun bisa menjadi ilah palsu. Terutama, saudara, diingatkan oleh hamba Tuhan ini, the very best things in your life. Hal-hal yang baik dalam hidup kita itu bisa menjadi berhala kita, saudara. Bukan hanya hal-hal yang jahat seperti wanita simpanan lain atau pria simpanan lain yang kita sudah tahu itu tidak berkenan pada Tuhan. Bahkan, saudara, pelayanan pun bagi seorang hamba Tuhan bisa menjadi ilahnya. Saudara, definisi yang diberikan adalah kalau kita dalam hidup kita memikirkan sesuatu dan sesuatu itu menjadi begitu sentral dan esensial di dalam kehidupan kita, dan kalau kita kehilangan hal itu, maka kita tidak punya alasan untuk melanjutkan kehidupan, itu berhala. Ini cara paling gampang untuk mengidentifikasi berhala dari hidup kita. Kalau kita kehilangan sesuatu itu, dan ketika kita kehilangan sesuatu itu, kita kemudian tidak lagi punya harapan, tidak lagi punya sukacita, tidak lagi merasa punya makna dalam hidup, merasa tidak berdaya, tidak mampu, dan tidak berselera lagi untuk hidup. Pada waktu itu terjadi, dan itu bukan namanya Tuhan, itu berhala. Anything, good and bad. Kalau itu bukan Tuhan namanya, yang menjadi terpenting, yang paling sentral dan paling esensial di dalam kehidupan kita, yang kita tidak bersedia kehilangan hal itu berhala. Sehingga, saudara, berhala itu adalah ketika kita mengasihi, mempercayai, dan mentaati sesuatu itu, dan itu bukan Tuhan, itu berhala. Ambil contoh, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya mengasihi pelayanan saya, kemampuan saya mengkhotbah dan mengajar, dan kemudian menerima segala pujian, popularitas sebagai seorang hamba Tuhan yang baik, dan itu saya pertahankan dan upayakan sedemikian rupa, dan saya mengasihi popularitas dan pengakuan orang sebagai seorang pengkhotbah dan pengajar. Saya mempercayai bahwa itu adalah identitas diri saya, alasan keberadaan diri saya, dan saya mentaati itu dengan kemudian menutupi bahwa saya sebenarnya hanya sedang bekerja atas nama Tuhan, tapi tidak sedang melayani Tuhan. Pada waktu saya sedang melakukan itu, saya sedang menyembah berhala yang namanya pelayanan. Saudara, gantilah misalnya dengan pacar. Saya lihat beberapa anak muda di sini. Kalau kita mengasihi pacar kita, mempercayai pacar kita, dan mentaati pacar kita, sekalipun pacar itu membawa kita makin jauh daripada Tuhan, dan kita tidak problem dengan hal itu, maka pacar kita menjadi berhala. Ganti dengan uang di sana, saudara, atau kuasa. Ketika kuasa dan uang kita kasih sedemikian rupa, kita taati sedemikian rupa, dan kemudian kita mempercayai uang itulah sumber pengharapan kita, sumber rasa bahagia kita, sehingga ketika kita mengerjakan apapun juga demi mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak financial freedom dan financial security, lebih daripada kita mengandalkan Tuhan, itu berhala. Itu berhala. Saudara bisa on and on lagi tentang apa saja di dalam hidup kita. Apa saja. Saudara, ini membuat bicara mengenai berhala. Itu bicara sesuatu yang sangat tricky dalam hidup kita. Termasuk anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan.
Sebab itu bisa menelisik masuk paling dalam. Saya kira doa yang tadi kita doakan dan pengakuan dosa. Tuhan selidikilah pikiran dan hatiku, kenal. Sebab aku kadang-kadang gak bisa kenal hatiku sendiri. Kalau engkau temukan jalan itu serong, ada berhala-berhala yang bukan Tuhan yang menguasai hidupku. Maka ya Tuhan, luruskanlah jalanku. Itu sebuah doa yang harus kita doakan. Sebab berhala memang menjadi sesuatu yang demikian berbahaya. Tapi masuk seperti pesawat siluman. Kadang-kadang kita gak sadar. Kadang-kala itu sudah begitu menguasai kita menjadi sentral dan esensial. Tanpa kita sadari, kita sudah menaruh sesuatu itu lebih penting daripada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu berhala. Saudara, apa yang kita bicarakan hari ini dalam teks yang kita sudah baca tadi, itu berada dalam sebuah konteks ketika bangsa Israel sedang menunggu di bawah gunung Sinai. Dan Musa sedang berada di puncak gunung Sinai bersama dengan Yahweh. Dan Yahweh sedang membicarakan hukum-hukum Tuhan. Sedang memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang menjadi keinginannya, aturan main daripada Tuhan bagi bangsa ini. Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya. Dan semua peraturan dan ketetapan Tuhan itu dimulai dengan sebuah fondasi yang menjadi the first commandment. Ya, perintah pertama dan terutama di dalam kehidupan umat percaya dalam relasi dengan Tuhan adalah you shall have no other gods before me. Engkau tidak boleh ada Tuhan yang lain, ada ilah-ilah lain apapun itu. Sebab aku Tuhan, kata Yahweh, adalah Tuhan yang sudah membebaskan engkau dari perbudakan Mesir dan akan membawamu ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Aku Tuhan yang sudah membebaskan engkau. Dan ketika aku adalah Tuhan sudah membebaskan engkau, aku tidak bersedia digantikan dengan apapun selain aku sendiri. There is no God before me. Dan saudara, itu bisa berbentuk patung, bisa berbentuk hal-hal yang tadi kita sebutkan. Dan saudara, di dalam fondasi dan isi hati Tuhan untuk menjadikan dia yang terutama dan terpenting, esensial, paling berharga dalam hidup anak Tuhan. Itu sudah terjadi sebuah ironi besar. Ketika Yahweh sedang menyampaikan isi hatinya ini. Sudah Keluaran pasal 32. Itu kemudian memberitahukan apa yang terjadi di bawah. Kepada bangsa Israel dalam kepemimpinan Harun. Yang oleh karena desakan orang banyak itu. Harun kemudian mengizinkan bangsa itu mengumpulkan emas. Lalu kemudian dibentuklah patung lembu emas. Yang mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Pada waktu Musa di atas sedang menerima, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di bawah, umat Israel sedang membentuk patung lembu emas, berhala di dalam hidup mereka. Menyembah mereka, sehingga kemudian ayat firman Tuhan muncul. Bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Bukan sedang lompat-lompat kayak kuda, saudara. Tapi bangsa ini sedang seperti kuda yang tidak terkendali. Kuda yang tidak mau ikut aturan daripada Tuhan yang memiliki kuda itu. Kuda yang kemudian bertindak sebagaimana yang dia inginkan, bukan sebagaimana yang tuannya inginkan. Bangsa itu sedang bertindak semau diri sendiri. Memikirkan siapa Tuhan di dalam hidupnya dan dia tentukan siapa Tuhan itu. Dan bentuknya hari itu patung lembu emas. Hari ini kita bisa bentuk yang berbeda-beda. Intinya sama. Ada Tuhan yang lain selain Tuhan di dalam hidup kita. Kalau itu terjadi saudara, seperti bangsa Israel hari itu. Kita mungkin hari ini sedang seperti kuda terlepas dari kandang. Dan kepada mereka yang bertindak seperti ini, Tuhan itu bukannya. Tuhan itu tidak terima. Tuhan itu mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang cemburu. Aku adalah Tuhan yang menginginkan relasi yang privilege dengan umat Israel. Yang intim, yang satu-satunya. Tidak boleh ada yang engkau puja selain diriku, kata Tuhan. Sebab dia Tuhan.
Kita ini ciptaannya, kita ini umat yang sudah dibebaskannya, diselamatkannya. Hidup kita itu berada dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan yang berinisiatif berjanji pada kita. Aku akan memimpinmu, aku akan membebaskanmu, aku akan menyelamatkanmu. Dan aku akan menuntunmu sampai ke dalam tanah perjanjian itu. Aku Tuhanmu yang berjanji setia padamu. Dan untuk itu aku berharap engkau setia padaku. Tapi bangsa ini yang seperti kuda terlepas dari kandang ini, itu saudara berubah setia. Sekejap saja. Mereka sudah berubah setia. Mereka sudah membentuk patung bagi diri mereka sendiri. Untuk mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Dan saudara, Tuhan tidak rela diduakan oleh bangsanya. Tuhan tidak suka dimadu. Saudara tahu artinya kan? Tuhan tidak mau dimadu. Bukan cuma wanita yang tidak mau dimadu. Tuhan tidak mau dimadu oleh umatnya. Tuhan sudah berjanji setia. Dia berharap umat Tuhan juga setia kepada dia. Tuhan tidak mau diduakan. Tapi saudara, bangsa ini menduakan hati Tuhan. Dan ketika bangsa ini menduakan hati Tuhan, Tuhan berespons. Apa respons Tuhan, saudara? Ini yang kemudian kita baca dalam ayat pertama pasal 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. Berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan. Saudara, ada yang sama dengan ayat sebelumnya. Perkataan Yahweh berkata, bangsa ini pergi jalan menuju tanah perjanjian yang kujanjikan itu. Itunya masih sama. Tapi ada sesuatu hal yang berbeda di situ. Di situ dikatakan engkau dan bangsa itu. Saudara baca teks-teks sebelumnya, saudara akan lihat bagaimana formula yang Yahweh biasa pakai adalah engkau dan bangsaku, umatku. Tapi hari itu Tuhan berkata engkau dan bangsa itu. Tuhan sedang mau PHK. Putus hubungan kasih dengan kuda yang terlepas dari kandang ini. Yang tidak setia pada dirinya. Yang sedang memadukan diri, yang sedang memadukan, salah ya. Sedang apa yang namanya? Dimadu jadi memadu ya gitu ya. Salah ya. Yang sedang mendua hati lah. Dan Yahweh tidak terima diduakan. Yahweh berkata yang kau pimpin. Kalau saudara baca sebelum-sebelumnya, yang aku pimpin. Sekarang dia mau lepaskan bangsa itu. Kalau engkau tidak mau setia padaku, saya juga tidak akan sedia untuk berjalan denganmu. Itu bangsamu yang kau pimpin deh. Aku sudah mau putus hubungan kasih. Dan saudara, ini yang kemudian dia sampaikan. Kalau begitu apa solusinya? Saya beri solusi ya. Kau akan tetap berada dalam perjalanan ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Sebab aku sudah berjanji kepadamu. Dan untuk itu aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu lagi di dalam perjalanan ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu itu. Engkau dan bangsa itu akan tetap berjalan menuju tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, penuh berkat itu. Tapi yang aku utus malaikat, aku sendiri cabut. Kata Tuhan Yahweh kepada Musa. Saudara, Tuhan tidak bersedia tinggal lagi berjalan di tengah-tengah bangsa ini. Sebab bangsa ini bangsa yang tegak tengkuk. Bangsa yang menduakan dan tidak setia kepada Tuhan. Yang mempunyai ilah. Saudara, jangan kita pandang remeh ilah, berhala di dalam hidup kita. Sebab berhala itu membuat Tuhan merasa diduakan. Dimadu. Dan Tuhan tidak terima dimadu. Saudara, terhadap apa yang Yahweh katakan ini. Saudara tahu apa yang menjadi respons daripada Musa? Ayat 15 saudara. Berkatalah Musa kepada Yahweh. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dalam bahasa Jawa saudara, ini sebenarnya cukup satu kata. Musa sedang menjawab Yahweh yang mau PHK umatnya sendiri itu dengan satu kata dalam bahasa Jawa, yaitu nehi. Saudara tahu ya? Nehi. Bahasa Bataknya saudara, moh. Enggak ya saya. Saudara tahu, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang kalau saudara baca itu suka sekali
berada dalam posisi berdebat dengan Yahweh. Indah sekali percakapan-percakapan mereka. Dan hari itu Yahweh sedang berbeda pendapat dengan Musa. Yahweh bilang, aku mau tinggalkan bangsa ini. Aku utus malaikat Tuhan, kamu akan kemudian ke tanah perjanjian tanpa aku. Musa katakan, nehi Tuhan. Enggak mau. Jangan suruh kami berangkat, jangan suruh saya pimpin bangsa ini ke tanah perjanjian kalau engkau tidak bersama dengan kami. Nehi. Saudara, pertanyaannya kenapa Musa berpikir dan menjawab seperti ini? Mari kita lihat hukum keberhasilan. Ya, kemungkinan berhasilnya yang mana? Kan Tuhan bilang bangsa ini tetap akan berjalan ke tanah penuh susu madu. Tapi sekarang bukan dia, malaikat yang pimpin. Pertanyaannya, kalau malaikat yang pimpin, probabilitas keberhasilan berapa persen dibanding dengan Tuhan? Ayo kita diskusi sebentar. Kalau malaikat versus Tuhan membawa kita ke tanah perjanjian, kalau saudara bangsa Israel, saudara akan berpikir yang mana yang akan lebih tinggi ke tingkat keberhasilannya, malaikat atau Tuhan yang pimpin? Tuhan dong, ya, yang punya kuasa lebih daripada segalanya, semua malaikat kan? Harusnya Tuhan dong. Alkitab menjelaskan berbeda dan Musa tahu hal ini. Saudara, Alkitab berkata kalau dipimpin oleh malaikat, ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau semua orang-orang itu. Kata akan ini dan terjemahan bahasa Inggris itu will. Pasti 100% bangsa ini akan masuk ke tanah penuh susu dan madu. 100% berhasil. Musa akan dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan sampai mengiring mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia akan dielu-elukan di tanah Kanaan sebagai pemimpin yang sukses, yang berhasil. Kalau dia terima malaikat yang pimpin. Kalau Tuhan yang pimpin, kalau malaikat 100%, Tuhannya berapa persen? 1000 gitu ya. Enggak, saudara. Alkitab memberitahukan jawabannya. Ayat 3. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan itu mengatakan kalau aku tetap bersama dengan bangsa yang bebal dan tegak tengkuk ini semua orang di sini akan binasa. Ini bukan gertak sambal, saudara, karena kita tahu kemudian bagaimana seluruh generasi pertama dari bangsa ini itu tidak ada satu pun yang masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun tidak masuk ke tanah Kanaan. Ini bukan gertak sambal. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat 5 berkata, kamu ini bangsa yang tegak tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan pasti membinasakan engkau. Kita tahu jelas, Musa tahu jelas pilihannya adalah kalau malaikat yang pimpin 100% berhasil, sukses masuk tanah Kanaan termasuk dirinya. Tetapi kalau Tuhan yang pimpin seperti permintaan daripada Musa, maka bangsa ini pasti akan 100% gagal masuk tanah Kanaan generasi pertama. Termasuk Musa sendiri. Kalau kita jadi Musa, kita tahu pilihan seperti ini. Mati, gagal di padang gurun, tapi ada Tuhan di sana. Dengan berhasil masuk tanah Kanaan penuh susu madu, sukses, penuh dengan berkat susu dan madu itu, hidup dalam nyaman, sejahtera, bahagia dengan segala kekayaan, kemakmuran yang diberikan. Tetapi di situ tanpa Tuhan. Saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Jangan cepat-cepat jawab. Sebab kenyataannya hati ini pabriknya berhala, bukan? Kenyataannya seringkali kita lebih gampang pilih semua yang di depan mata daripada Tuhan yang memberi hidup. Kenyataannya kita lebih pilih semua yang baik-baik itu. Tapi kita tidak melihat bahwa semua yang baik itu lambat laun membuat kita kehilangan relasi yang dekat dengan Tuhan. Pacar kita mungkin baik. Pacar kita mungkin menyenangkan, membahagiakan kita. Tapi dengan pacar ini, saya makin lama makin jauh dari Tuhan. Saudara akan pilih pertahankan pacar atau pilih Tuhan. Pekerjaan itu pekerjaan yang baik, menghasilkan uang yang banyak.
Saya punya masa depan yang cerah di situ. 7 turunan nanti gak akan habis uang saya. Tapi pekerjaan itu membawa saya makin hari makin kompromi dengan cara dunia yang bertentangan dengan cara Tuhan. Saudara pilih yang mana? Gak mudah saudara. Tapi saudara ini yang kemudian menjadi pilihan daripada Musa. Musa memilih untuk gagal. Asal tetap bersama dengan Tuhan. Gagal masuk tanah Kanaan, dirinya bahkan gak masuk. Dia mati di padang gurun, dia mati bersama dengan seluruh bangsa generasi pertama itu. Dia pilih untuk gagal. Asal tetap bersama dengan Tuhan. Ketimbang berhasil masuk tanah Kanaan, tapi tanpa Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Musa bisa pilih ini? Kenapa bagi Musa ini bukan dunia abu-abu, bukan pilihan abu-abu. Ini pilihan yang hitam putih. Lebih baik gagal tapi tetap ada Tuhan. Lebih baik di padang gurun bersama dengan Tuhan daripada di tanah Kanaan tanpa Tuhan. Kenapa Musa memilih ini, saudara? Saudara, saya tanya dan saya renungkan. Dan ayat berikut ini, saudara, membuat saya terus merenungkan dan terus tercenung. Tuhan, tolong saya untuk juga punya ini dalam hidup saya selalu sebagai panduan keputusan-keputusan hidup saya. Keluaran 33 ayat 11, saudara. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara, waktu saya baca ini saya ngerti kenapa Musa memilih lebih baik aku gagal daripada masuk tanah Kanaan tanpa Tuhan. Karena dia tidak rela kehilangan Yahweh yang berbicara kepada dirinya. Dalam perjalanan padang gurun itu seperti seorang bicara kepada temannya. Dia tidak rela kehilangan relasi yang intim dengan Tuhan sebagai the friend of God itu tuh. Dia gak rela kehilangan itu. Itu jauh lebih berharga daripada tanah penuh susu madu. Relasi dengan Tuhan sebagai sahabat hidupku jauh lebih berharga, jauh lebih penting, jauh lebih membahagiakan, jauh lebih menenangkan, jauh lebih membuat hidup saya penuh daripada semua berhala-berhala itu. Termasuk di dalamnya hal-hal yang baik yang namanya adalah tanah Kanaan. Saudara, itu sebabnya ketika kita baca ayat 15-16 tadi, kita akan baca ini bukan sekedar kata nehi Tuhan, dan sebuah permohonan kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dan umat-Mu, Tuhan, bukan umatku, umat-Mu, Tuhan, umat-Mu. Tuhan, apa yang membuat kami beda sih daripada semua bangsa-bangsa yang lain? Bukan karena kepintaran kami, kekuatan kami, kekayaan kami, kebesaran kami, karena kami bangsa budak 400 tahun lebih. Kami gak punya apa-apa. Yang membedakan kami adalah bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, dekat dengan kami, membimbing hidup kami sekalipun kami berjalan di dalam padang gurun ini. Bukankah itu yang membuat kami dan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa di muka bumi ini? Itu karena itu Tuhan. Please, tolong, jangan tinggalkan kami. Jangan putus hubungan kasih dengan kami. Gak apa-apa gak masuk tanah Kanaan. Gak apa-apa kehilangan berkat-berkat susu madu itu. Tapi kami gak mau kehilangan Engkau. Berapa banyak anak Tuhan, berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa dan bermohon pada Tuhan, Tuhan, lebih baik kami dianggap gagal, dianggap tidak sukses, dianggap tidak berhasil, tapi kami tidak kehilangan Engkau. Berapa banyak saudara yang kemudian bisa berkata lebih baik berjalan bersama dengan Tuhan di padang gurun, kalau itu adalah rancangan Tuhan buat saya, daripada berpesta di tanah penuh susu madu tanpa Tuhan. Pilihan ini buat Musa jelas sekali. Ini hitam putih, bukan dunia abu-abu. Kita kadang-kala membuat itu abu-abu karena kita pengen dua-duanya. Tapi ingat, dalam relasi dengan Tuhan, Tuhan tidak mau diduakan.
Tuhan tidak ingin dimadu. Dia menginginkan relasi yang privilege dengan dirinya. Sebab dia ada Tuhan yang sudah mencurahkan dirinya bagi kita. Dia yang datang meninggalkan segala kemuliaan di sorga. Datang ke dalam dunia sebagai manusia biasa taat sampai mati. Mati terkutuk di kayu salib untukku dan untukmu. Dibebaskan dari belenggu dan perbudakan dosa. Bukan. Dia yang kemudian menyertai hidup kita yang namanya adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Allah yang berjanji akan menuntun langkah hidup kita. Dan Allah yang menantikan kita setia kepada dia. Seperti dia setia pada hidup kita. Tapi berapa kali hati ini adalah hati yang lebih mau berkatnya daripada relasi dengan Tuhannya. Berapa banyak di antara kita yang mengerti isi hati Tuhan. Yang diungkapkan oleh Musa yang berkata, Tuhan, lebih baik aku gak masuk tanah Kanaan daripada masuk ke sana tanpa Engkau. Lebih baik keluargaku tidak masuk ke dalam hidup yang sukses seperti dunia bayangkan. Daripada kami keluarga ini kehilangan Tuhan di dalam hidup kami. Sudah saya ingat seorang pengusaha usia 60 tahun lebih cerita pada saya. Sejak dia muda dia punya insting bisnis luar biasa. 20 tahun lebih usianya dia sudah memiliki kekayaan luar biasa karena dia kerja di tambang. Terus saudara dalam waktu dia kerja tambang, dia kerja pagi, siang, malam. Malam-malam ngapain saudara? Entertain tamu. Dari biasa ke gereja karena dari kecil dia dididik oleh keluarga yang takut Tuhan. Terutama oleh mamanya. Untuk ke gereja, untuk beribadah dan berfokus pada Tuhan. Tapi saudara setelah dia punya segalanya itu pada usia yang sangat muda. Yang mulai meninggalkan gereja kan terlalu sibuk mengentertain tamu di nightclub. Satu kali dia pulang jam 2 malam dia cerita waktu masih muda itu. Dia cerita pada saya usianya sudah 60 tahun lebih. Satu kali dia pulang ke rumah jam 2 malam. Dalam kondisi mabuk habis entertain tamu. Di nightclub. Lalu kemudian dia waktu pulang dia lihat mamanya jam 2 malam. Sedang duduk di ruang tamu tungguin dia. Mamanya tanya, kamu dari mana? Lalu anak muda ini berkata, saya baru pulang kerja. Kerja apa sampai jam 2 malam? Ya mamanya tahu, dia tahu. Dia sedang baru selesai entertain tamu. Dia sedang mabuk, saudara. Lalu mamanya nggak ngomong apa-apa lagi. Mamanya kemudian masuk ke ruang dapur. Lalu di ruang dapur itu dari kejauhan si anak muda ini melihat mamanya sedang buat apa. Jam 2 tengah malam itu. Mamanya berlutut di dapur itu. Lalu kemudian berdoa kepada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Dan kemudian anak ini, pemuda ini mendengarkan mamanya doa seperti ini. Tuhan ampuni saya. Saya mama yang gagal. Saya mama yang tidak berhasil didik anak untuk hidup takut akan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Dan kalau saya boleh minta kepadamu ya Tuhan. Jangan biarkan anakku jauh daripadamu. Kalau perlu Tuhan buat dia bangkrut. Gagalkan usaha dan keberhasilannya. Karena itu membuat dia jauh daripadamu Tuhan. Ampuni saya yang sudah buat dia jadi seperti itu. Tuhan ampuni. Tuhan dengarkan doaku. Saudara dia nangis di hadapan Tuhan dan bermohon pada Tuhan. Dia tahu bahwa yang terpenting buat anaknya adalah Tuhan, bukan kanak-kanak itu. Lalu kesaksian daripada orang tua 60 tahun lebih. Seorang pengusaha yang sudah berhasil sekali pada usia itu. Dia kemudian cerita waktu dia melihat mamanya berdoa dan menangis sedemikian rupa. Dia tidak marah waktu mamanya minta dia bangkrut. Dia berkata, doa mamaku itu menyelamatkan hidupku. Waktu dengar mamanya seperti itu. Lalu dia berkata, Tuhan, dalam kondisi mabuk saudara. Tuhan, amin. Amin. Ampuni saya yang sudah buat mamaku dan engkau berduka. Ampuni. Saya sudah salah. Kalau yang mamaku minta engkau dengarkan, saya amin Tuhan. Kalau saya sudah jauh daripadamu, dan untuk saya kembali saya harus bangkrut dari usaha ini. Tuhan saya mau terima. Saya mau terima. Saudara, kesaksian daripada pengusaha ini, dia mengatakan beberapa waktu kemudian dia benar-benar bangkrut. Habis semuanya. Tapi ketika habis semua itu, ia tahu yang terpenting dari hidup dia
bukan yang fana. Karena yang fana itu memang gampang dapat, gampang habis. Tuhan yang kekal, yang terpenting. Dan ketika dia mendapatkan Tuhan kembali karena doa prioritas sang mama ini, dia mengatakan hidupnya diselamatkan, diubahkan. Dan kemudian dia mengupayakan hidupnya, berbisnis dengan baik, mencari Tuhan lebih sungguh. Dan ketika dia cari Tuhan, segala yang lain ditambahkan. Dia melihat hidup yang berbeda. Usahanya, pekerjaannya, suksesnya dia. Bukan menjadi ilah dia, tapi menjadi kemuliaan dan pelayanan bagi Tuhan. Saudara, lebih baik bangkrut. Lebih baik putus pacar. Lebih baik kehilangan popularitas dan semua itu. Kalau semua itu membawa saya jauh daripada Tuhan. Lebih baik saya berada di tanah padang gurun, tapi Tuhan ada di situ. Saudara, ini yang menjadi doa daripada Musa. Dan Musa benar-benar bermohon pada Tuhan sehingga Tuhan mengabulkan permohonannya. Dan saudara, Tuhan tidak getak sambal. Bangsa itu generasi pertama memang tidak masuk tanah Kanaan. Bahkan Musa tidak masuk tanah Kanaan. Dan setiap kali saya membicarakan ini, saudara, ada banyak orang yang kemudian berkata, kenapa Tuhan tidak buat Musa masuk tanah Kanaan? Harusnya Tuhan menghargai dia, bukan? Harusnya Tuhan mengizinkan dia masuk tanah Kanaan supaya dia menikmati perjuangan dia sebagai seorang pemimpin. Harusnya begitu, bukan? Saudara, kita seringkali gagal fokus. Bahwa fokus daripada Musa bukan masuk tanah Kanaan. Fokus Musa adalah relasi yang dekat dengan Tuhan, bergaul, berjalan dengan Tuhan. Itu yang menjadi fokus dia. Dan ini yang kemudian dipertahankan oleh Musa. Bahkan malaikat pun kutolak. Kalau itu membuatku jauh daripada Tuhanku. Saudara, apa malaikat-malaikat di dalam hidup kita? Tanah-tanah Kanaan yang harus kita tolak. Kalau itu semua membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudara, Musa mempertahankan hal ini terjadi. Sehingga kemudian di akhir daripada kehidupan Musa. Benar, Musa tidak masuk tanah Kanaan. Tapi saudara, ayat ini harus kita baca dengan satu perspektif yang berbeda. Perspektif daripada apa yang menjadi prioritas kehidupan Musa, yaitu dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Dan Ulangan 34 saudara ayat 5 dan 6 ini memberikan sebuah setting di mana kemudian Musa, sebelum bangsa itu masuk ke dalam tanah Kanaan, usianya sudah 120 tahun, sudah waktunya retired dan kemudian pulang ke surga, saudara. Dan saudara, pada waktu dia berada di puncak Gunung Pisgah itu, di Gunung Nebo itu, saudara. Lalu kemudian dia duduk di sana, saya bayangkan lagi sunset, ya, dan kemudian tanah Kanaan itu seperti keemasan, saudara, karena sunset itu. Dan dia melihat dari kejauhan dari puncak gunung itu. Dan saudara, dia melihat tanah Kanaan, bangsa Israel akan segera masuk ke sana di dalam kepemimpinan Yosua dan Kaleb. Dan dia tidak masuk. Tapi apakah dia sedih? Apakah dia kecewa? Apakah dia marah kepada Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena yang terjadi waktu itu dia tidak sendirian. Firman Tuhan mengatakan di sana ada Musa dan Yahweh berduaan, sohib besti. Sedang berdua di sana di puncak gunung itu melihat tanah perjanjian itu. Dan kemudian kepada Musa inilah dikatakan matilah dia, hamba Tuhan itu yang mempertahankan hidupnya untuk berfokus hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Dan ketika hamba Tuhan itu mati, sudah dia mati dan dikuburkan secara pribadi oleh bestinya, yaitu Yahweh sendiri. Tidak ada seorang pemimpin yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini selain Musa oleh sahabatnya Yahweh. Dimakamkan sendiri oleh tangan Yahweh. Berdua saja. Saudara, saya membayangkan waktu itu Musa menghadapi ajalnya dengan wajah yang penuh gembira dan bahagia. Tersenyum dia karena hidup yang puas dan penuh. Sebab dia berhasil mempertahankan yang terpenting di dalam hidup dia. Yaitu persahabatan dan kedekatan dengan Tuhannya. Lebih daripada tanah Kanaan. Tanah Kanaan susu madu itu, berkat-berkat itu tidak lebih berharga daripada apa yang dialami oleh Musa. Sehingga saudara, kesimpulan saya, Musa mati dengan penuh bahagia. Saudara, bagaimanakah kita akan mengakhiri kehidupan kita? Kita nggak tahu. Tapi keputusan-keputusan kita sepanjang hidup ini akan membuat kita bisa dengan bahagia
berhadapan muka dengan Tuhan kita. Atau kemudian kita tertunduk malu. Sebab dalam hidup ini kita seringkali lebih memelihara berhala ketimbang menyembah kepada Tuhan saja. Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, izinkan saya menutup dengan satu kalimat ini. Tanah Kanaan jangan jadi tujuan akhir hidup kita. Sebab kalau tanah Kanaan itu jadi tujuan akhir, itu jadi berhala. Tujuan akhir hidup kita adalah berjalan bersama Tuhan kemanapun Tuhan mau kita pergi. Mengalami apapun yang Tuhan ingin kita alami. Hidup dekat dengan Tuhan, menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan dan menggunakan semua hal yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita pakai bagi Tuhan. Seorang pengusaha yang lain, pengusaha nasional saudara, yang mengatakan pada saya beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa sebagai seorang pengusaha yang berhasil, setiap kami harus menyadari bahwa kami ini punya kecenderungan untuk greedy, untuk serakah, pengen lebih. Di atas langit masih ada langit, sudah berhasil seperti ini masih ada orang lebih tinggi, dan kita pengen sekali untuk bisa lebih tinggi dari dia. Tapi saudara, dia menyadari hal itu sebagai seorang anak Tuhan. Dia menyadari bahwa itu bisa menjadi berhala hidup dia. Sehingga kemudian mengambil keputusan bersama dengan istrinya, bicara, bergumul di hadapan Tuhan. Dan memutuskan ini angka buat kita cukup. Dengan segini kita bisa mengelola kehidupan kita, keluarga kita dengan baik. Segini cukup. Apakah pendapatannya jauh lebih di atas? Tapi segini cukup. Kita harus bisa bilang ini cukup. Dan selebihnya itu bagian yang Tuhan percaya pada kita. Untuk kita pakai lebih baik lagi buat kemuliaan Tuhan. Buat pelayan Tuhan. Untuk bantu orang. Untuk menunjukkan Tuhan ya Allah yang hidup itu di tengah dunia ini. Saudara, itu anak Tuhan. Yang tahu benar prioritas kehidupan dia. Yang tahu benar tanah Kanaan bukan tujuan akhir. Relasi dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi tujuannya. Selidikilah aku, ya Tuhan. Uji pikiran dan hatiku. Kalau jalanku serong, luruskan kembali. Kalau ada ilah di dalam hidupku, dan itu bukan Tuhan, ampuni aku. Dan bawa aku kembali kepadamu. Sebab isi hati Tuhan sudah kita bicarakan hari ini. Tuhan tidak bersedia diduakan. Apakah kita sedang menduakan dia atau menomor satukan Tuhan dalam hidup kita? Mohon Tuhan, tolong saya, tolong saudara untuk menjadikan dia Tuhan atas hidup ini. Amin. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, isi hatimu sudah disampaikan, keinginanmu bagi kami untuk berjalan bersama dengan kami dalam suka maupun duka, di padang gurun ataupun di tanah Kanaan. Tuhan, tolong kami bisa memilih yang benar dan tepat. Seperti Musa sudah menjadi teladan bagi kami. Memilih Tuhan, bukan yang lain. Ya Tuhan, tolong kami. Engkau sudah pilih kami yang tidak pantas, tidak layak, yang dibelenggu oleh dosa ini. Tapi Engkau sudah pilih kami jadi umat-Mu. Engkau sudah selamatkan kami dengan darah-Mu yang kudus dan mahal agung itu. Ya Tuhan, tolong kami senantiasa dalam hidup ini memilih Engkau lebih daripada segala yang lain. Tolong kami hidup berjalan bersama-Mu setiap waktu. Makin dekat, makin menyenangkan, makin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa, kami bermohon. Amin.